Kabar penahanan artis sensasional Nikita Mirzani oleh Kejaksaan Negeri Serang, Banten masih menjadi pembicaraan panas di tengah masyarakat. Nikita menjadi tersangka dalam kasusnya dengan Dito Mahendra. Pasca viral video yang memperlihatkan Nikita berteriak histeris saat dijemput petugas, baru-baru ini jagat maya pun juga dihebohkan oleh raut kesedihannya saat mendekam di dalam tahanan. Lantas seperti apa kondisi terkini Nikita Mirzani saat mendekam di balik jeruji besi? Benarkah ia pun bersama dengan 8 tahanan lainnya tidak mendapatkan perlakuan khusus? Lalu, seperti apa reaksi para seteru Nikita Mirzani mulai dari Tessa Mariska hingga Chris Hatta atas penahanan dirinya? Benarkah mereka pun juga merasa puas dan bahagia dengan kondisi Nikita Mirzani yang ditahan di Lapas Serang? Sempat dianggap tidak kooperatif hingga dijemput paksa. Apa sebenarnya alasan Kejari Serang untuk menahan Nikita? Benarkah karena mencegah ia melarikan diri dan juga menghilangkan barang bukti? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti kata pepatah, apa yang kau tabur itulah yang akan kau tuai. Hal ini seolah menggambarkan nasib Nikita Mirzani yang sejak Selasa malam kemarin resmi ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Serang atas kasus dugaan pencemaran nama baik dengan pelapor Dito Mahendra. Ibu 3 anak tersebut akan menjalani masa penahanan selama 20 hari terhitung tanggal 25 Oktober 2022 hingga 13 November 2022 mendatang. Setelah viral momen saat penjemputan Nikita oleh petugas yang diwarnai penolakan, bahkan ia pun juga berteriak-teriak hingga menangis histeris. Jagat maya pun kembali dihebohkan dengan kondisi terkini artis yang akrab disapa Nyai itu. Kabarnya, Nikita di dalam tahanan memancarkan raut wajah kesedihan bahkan menangis. Perseteruan panasnya dengan Dito Mahendra, kekasih penyanyi Nindi Ayunda pun akhirnya membawa Nikita kembali merasakan pengapnya jeruji besi. Lantas, seperti apakah kata pakar mikroekspresi mengenai viral video Nikita yang berteriak histeris sesaat sebelum dirinya ditahan? Benarkah terdapat reaksi penyesalan atau justru kemarahan Nikita atas segala yang terjadi pada dirinya? Ya, buka aja. Apa bang, dari luar aja, tenang aja. Kronologisnya kami sudah berkoordinasi sebelumnya dengan penyidik ya, dalam hal ini Polresta Kota Serang. Nah, kemudian dalam koordinasi tersebut disepakati bahwa pelaksanaan tahap 2 itu dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2022 pukul 11.00 WIB. Namun pada kenyataannya tahap 2 itu terjadi di
jam kurang lebih jam 16.00 WIB. Jadi kami juga tidak mengetahui kenapa jadi sore hari kami, tapi yang pasti itu kami terima tersangka Nikita. Rutan itu nanti kita 20 hari ke depan. Kemarin sudah hari pertama, jadi tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan 13 November. Ngamuk dia ya, saya kira hak dia lah. Dia mau ngamuk ya silakan, tetapi proses hukum ya tetap berjalan. Kalau kita bicara Nikmir saat ini yang ditampilkan kan ada sebuah video candid yang diambil ketika dia sedang sendirian, bajunya putih dan dia kemudian terlihat alisnya sampingnya turun ke bawah dan bibirnya turun ke bawah, itu menyatakan bahwa dia itu sedih, beneran sedih, bukan cuma sedih-sedihan gitu ya. Terus kemudian nggak berapa lama dia agak menyeringai gini dengan mata agak terpejam, itu dia sedang ngerasain sakit-sakit yang buat saya nggak mungkin sakit fisik saat itu ya, ya paling tidak terlihat seperti bahwa itu sakit secara psikis yang dirasakan. Dan kemudian habis itu dia kemudian berbalik dengan sekilas dia ada tarikan tegang di sini, itu takut. Jadi gabungan antara sedih, sakit dan takut, dan gabungan ini sepertinya cukup mengganggu Nikmir saat ini. Namanya manusia kan wajar, kontinum, jadi ngalir. Nggak mungkin seorang Nikmir teriak-teriak terus, siapa, wah, 24 jam. Itu kita mengambil semua manusia bisa marah-marah sekarang, 10 menit kemudian bisa ketawa-tawa gitu. Buat saya, ketika ketika Nikmir teriak-teriak, yang kita hanya dengar suaranya itu adalah episode ketika dia sedang terpukul, ekspresif, emosional, dan dia tidak memanage emosinya saat itu. Tapi pertanyaan saya yang paling besar adalah, kan ini biasa ya Nikmir? Maksud saya gini loh, ini kita seorang Nikita Mirzani, kita tahu dari dulu dia ceplas-ceplos, dia emosional, dia biasa kalau teriak dang gitu, itu biasa. Jadi apa yang aneh dari kejadian itu? Ya, bahwa kalau tidak kayak gitu malah aneh, tidak ada kejadian yang tidak ada sebabnya. Mendekam di rutan kelas 2B Serang, publik pun bertanya-tanya seperti apa kondisi Nikita saat ini saat berada di dalam tahanan. Benarkah Nikita pun harus tidur dengan banyaknya tahanan lain seperti warga binaan pada umumnya? Atau malah ia diperlakukan secara khusus dengan mendapatkan kamar penjara tersendiri? Atas banyaknya pertanyaan tersebut, akhirnya pun juga terkuak jika Nikita Mirzani tidur di dalam sel tahanan dengan 8 orang warga binaan, di mana fasilitas yang ia dapatkan sama dengan warga binaan lainnya, yaitu mendapatkan tempat tidur, perlengkapan mendasar, serta kebutuhan sehari-hari. Lalu benarkah Nikita pun mengalami gangguan psikis hingga membuatnya mengalami kesulitan makan? Jam 9 malam tiba di rutan, Mbak. Kemudian kita registrasi, kemudian kita melakukan medical check up kepada Mbak Niki, Mbak. Kondisinya seperti apa waktu? Begitu datang ke rutan, alhamdulillah, Mbak, yang bersangkutan Mbak Niki nih ya fun-fun aja. Tadi pagi saya tanya, Mbak gimana Mbak? Enjoy ya kok Pak? Kayak nggak ada punya masalah, jadi enjoy jalan aja Pak. Pak udah aktivitas seperti biasa aja Pak. Sholat 2 bareng, kemudian juga aktivitas ikut-ikutan kerajinan tangan aja Pak, menyulam itu aja Pak. Satu kamar itu ada yang 8, ada yang 7, ada yang 8 Pak. Nggak ada sama sekali, dan tidak ada permintaan juga dari Mbak Niki, nggak ada sama sekali. Dan memang kami tidak memperlakukan yang istimewa, nggak ada sama sekali. Karena dia nggak ribet-ribet kayak begitu-begitulah, dan dia juga lagi nggak mau makan, lagi susah makan karena dia susah pup. Karena dia dari seminggu yang lalu memang udah nggak bisa pup kan, jadi kayak nggak, gue nggak mau makan. Tadi aja saya tanya kayak apa namanya, kira-kira dia mau makan apa ya gitu, tapi kayak tiba-tiba dia malah titipan pengacaranya, karena kan pengacaranya WhatsApp saya kan, biasanya tuh yang nyampein ke saya pesanan-pesanan gitu tuh pengacaranya, karena kan kalau pengacara masih bisa ketemu kan, jadi kayak paling pengacaranya ngomong kayak, Dek tolong bawain Niki obat. Yang kita tahu sampai saat ini Niki ditempatkan sama dengan
warga yang di dalam ya, tidak diperlakukan secara khusus sama sekali, tetap mengikuti standar. Kita juga menghormati pihak rutan untuk menjalankan aturan. Sepanjang ini yang selalu kita upayakan, kalau permintaan sih tidak ada ya, tetapi kita mengupayakan bagaimana supaya adik saya Nikita ini di dalam tidak mengalami gangguan psikologis, gangguan mental, tertekan, stres atau apa. Jadi kita berupaya memenuhi kebutuhan dia secara layak. Lalu, seperti apa reaksi para seteru Nikita Mirzani, mulai dari Tessa Mariska hingga Krisata atas penahanan dirinya? Benarkah mereka pun juga merasa puas? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Sudah menjadi rahasia umum jika Nikita Mirzani kerap hadir dengan berbagai kontroversinya. Sebelum permasalahannya dengan Dito Mahendra, ia pun pernah 2 kali merasakan dinginnya jeruji besi dalam 2 kasus berbeda. Deretan kontroversi yang dilakukannya bahkan seringkali membuatnya bersih tegang dengan para artis hingga publik figur di tanah air lainnya hingga berujung ke jalur hukum. Seperti halnya di tahun 2019, perseteruan hebat Nikita Mirzani terjadi dengan Tessa Mariska. Tessa bahkan sempat mempolisikan Nikita karena mengusik anaknya Angie Giovanni. Perseteruan itu pun juga berawal ketika Angie mengomentari masalah Nikita yang diposting oleh akun gosip. Catatan komentar itu pun kemudian dipajang di postingan story laman Instagram Nikita. Imbasnya, Angie pun juga mendapatkan serangan bahkan ancaman netizen melalui DM Instagramnya. Masih tidak terima, Nikita pun bahkan sempat mengancam akan memanjarakan Angie. Sempat mengaku sakit hati kepada Nikita Mirzani. Lalu seperti apakah reaksi Tessa Mariska atas penahanan Nikita? Benarkah ia pun juga merasa sangat bahagia dan bersuka cita atas hal tersebut? Anakku dipasang di IG-nya. Anakku komen di mana? Ini namanya anak-anak mahasiswa ya, komen-komenan di akun mana, tidak nyebut nama dia, tidak apa, baper. Dipasanglah di IG-nya dia, anakku itu selama seminggu. Dibilang lah ini begini. Jadi ada berapa ini begini dijelek-jelekin minta. Kan anakku lagi sekolah, kasihan waktu itu lagi kerja di salah satu bank. Sampai anakku resign loh, gara-gara itu. Malu dia, barang dia baru masuk itu salah satu bank, resign langsung. Di kampusnya kena lagi dia. Nah, kita waktu itu dia ngata-ngatain anak aku, terus ya aku pasang badan dong. Iya dong, kan ini anak dia udah mama-mama, masa sama anak gadis aku pasang badan dia nggak terima kali ya, gini tetap biasalah teror habis tuh akun-akun yang segala macam berbau yang muji-muji dia tuh ngabis lah ngata-ngatain anak aku sampai nggak kuliah itu berapa semester. Sampai drop dan takut ya? Yes, lihat kamera takut dan nggak main handphone dan nggak ada IG sama sekali karena takut dihina-hina. Kita sempat lapor kan, tapi kan kita lapor waktu itu anakku itu kamu lihat pertama kali di mana? Oh di salah satu situs ini gitu kan, gini. Nah ternyata jadi anakku minta maaf di situs itu, bener nggak? Karena anakku yang penting aman lah, dia namanya nggak jelek. Nah kata anakku dia harus minta maaf, itu bener nggak dari dia kata-katanya, kalau menurut situs itu dari dia. Tapi nggak berapa lama penyidiknya ngomong tuh udah dipanggil lah dia kan, udah dipanggil gitu kan, udah panggil sekali. Habis itu penyidiknya ngomong, dia minta klarifikasi. Hari ini begitu menggembirakan aku gitu. Ya mau apa berita-berita pun ya penting aku hari ini senang aja deh, happy, ketawa-ketawa ngakak, ngumpul sama teman. Kalau menurut aku sih kalau lolos mungkin bukan karena masalah anak ya. Kalau masalah anak bukannya kalau keluar negeri anaknya nggak pernah dibawa, jarang ya dibawa ya. Aku lihat malah postingan ada 2 kali postingan, ada anak Ananda ulang tahun, maminya lagi di luar negeri. Ya aku rasa sih kalau lolos bukan karena masalah anak. Kalau maaf aku
kalau maaf aku segudang. Ini aku bisa ketawa karena aku maafkan, aku bahagia kan aku udah maafin kan. Tapi ya namanya sakit hati seorang ibu ya, susah untuk menghilangkan. Kalau memaafkan aku bisa memaafkan. Tak hanya Tessa Mariska, Chris Hatta pun juga menjadi salah satu selebriti tanah air yang pernah berseteru dengan Nikita Mirzani. Ya, di tahun 2019 lalu, Nikita pun sempat saling bersih tegang dengan Chris Hatta lantaran dirinya membela Billy Syahputra dan juga Hilda Fitria perihal kasus dugaan pemalsuan dokumen nikah yang dilakukan oleh Chris Hatta. Tidak berhenti sampai di situ saja, bahkan Chris pun sempat dipenjara hingga diteriaki Nikita dan Billy dalam persidangan. Lantas, seperti apa Chris Hatta yang mengaku sempat sakit hati dan dipermalukan ketika melihat musuhnya itu kini mendekam di balik jeruji besi? Ya mungkin ini udah waktunya memang Nikita harus masuk karena aku lihat itu. Karena kan kemarin-kemarin dia sempat bebas dari masalah yang membelenggu dia kan. Ya aku menilainya mungkin ini udah waktunya sih Nikita harus ditegur sama yang Maha Kuasa ya. Ditambah lagi waktu dulu kan aku sempat punya masalah, itu aku selalu bilang saya akan buktikan satu demi satu orang yang mempermalukan saya akan dibalas oleh yang Maha Kuasa. Iya memang aku rasa ini udah kuasa Tuhan gitu. Apa mungkin doa aku juga kali ya. Karena kan doa orang terjolimi kan boleh yang jelek, tapi Tuhan memberikan jawabannya nggak yang seperti aku doakan, tapi itu suatu bentuk yang Tuhan kasih untuk mereka. Sempat dianggap tidak kooperatif hingga dijemput paksa. Apa sebenarnya alasan Kejari Serang untuk menahan Nikita Mirzani? Benarkah karena mencegah ia melarikan diri atau menghilangkan barang bukti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Tidak dipungkiri, jika sepak terjang Nikita Mirzani dalam kasusnya dengan Dito Mahendra memang penuh kontroversi. Kini, mau tidak mau ia pun harus menjalani masa penahanan di balik jeruji besi. Pihak Kejaksaan Negeri Serang sendiri dalam keterangan juga menyebutkan Nikita Mirzani ditahan terkait pelanggaran pasal 27 ayat 3 tentang ITE. Dan juga pasal 311 KUHP terkait pencemaran nama baik dengan pelapor Dito Mahendra, seterunya yang merupakan kekasih Nindi. Atas hal tersebut, kini ia pun juga terancam hukuman 6 tahun penjara. Tak hanya itu, pihak Kejaksaan Negeri Serang pun juga mengungkap alasan mengapa menahan Nikita Mirzani, di mana hal itu ditentukan dengan berbagai pertimbangan. Seperti halnya memberikan efek jera agar Nikita tidak mengulangi perbuatannya, melarikan diri, dan juga menghilangkan barang bukti. Karena ada dua alasannya. Yang pertama adalah alasan objektif yang sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 4 KUHP, di mana ancaman hukumannya itu adalah di atas 5 tahun. Kemudian di alasan subjektif itu diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP, mengatakan bahwa tersangka dikhawatirkan melarikan diri, tersangka dikhawatirkan meninggalkan barang bukti, dan terakhir tersangka dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Kalau dijuntokan pasal 27 ayat 3, juntonya itu pasal 36, juntonya pasal 45,
lalu contohnya pasal 51 ayat 2, itu ancaman hukumannya maksimal 12 tahun. Dan dendanya 12 miliar. Jadi mudah-mudahan lah bisa mendapatkan keadilan. Saudari Nikita Mirzani memiliki hak untuk membela diri. Silakan itu dipakai untuk membuktikan di pengadilan bahwa dia tidak bersalah. Kan itu dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh KUHP. Ya silakan aja. Nikita Mirzani pun akan menjalani masa penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 25 Oktober 2022 hingga 13 November 2022 mendatang. Namun ada kemungkinan jika penahanan Nikita akan diperpanjang untuk menuju selanjutnya, yakni pihak kejaksaan akan menyiapkan surat dakwaan kepada Nikita sebelum akhirnya disidangkan. Lantas seperti apa tanggapan kuasa hukum Dito Mahendra terhadap penahanan Nikita Mirzani yang akhirnya terwujud setelah berkali-kali melalui proses yang cukup pelik? Kita berpendapat bahwa langkah Kejaksaan Negeri Serang Kota, Jaksa Penuntut Umum melakukan tindakan penahanan kepada saudari Nikita Mirzani sudah merupakan langkah hukum yang tepat. Ada beberapa alasan untuk itu. Yang pertama, memang pada tahapan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum itu punya kewenangan untuk menahan seseorang, ya, dalam rangka penuntutan. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah pasal 20 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jaksa akan menahan untuk kepentingan penuntutan. Ya. Kalau sudah persidangan di pengadilan, tentu itu kewenangan majelis hakim untuk. Kalau saya dengar itu memang ada sempat tidak mau ditahan ya. Ya memang ya wajar lah, namanya manusiawi lah, namanya orang yang public figure dan selama ini tidak ditahan, kemudian sampai di kejaksaan, kemudian dilakukan penahanan, pasti shock. Dan kita memahami lah itu namanya psikologis seseorang yang tadinya tidak siap untuk ditahan, tiba-tiba dapat informasi ditahan. Kaget. Ditanya kaget sih sebenarnya kaget nggak kaget ya, karena kan sebenarnya kita juga sebelumnya udah tahu. Terus udah gitu juga kemarin saya juga sempat bilang sama Niki mau ditemenin atau enggak. Terus kayak ya udah nggak usah maksudnya dia lebih kuat lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.